nih, kalau ada siswa yang tertarik masuk KKO ini gimana prosesnya Pak? Yang pertama latihan, terus gak cuma di akademiknya juga karena di situ dites juga. Bener. Temukan perspektif baru bersama Singepods. Halo semuanya, selamat datang di Singepods. Saya Gan nge-podcast. Di sini aku Anindya Garini Maisyawa Nugraha Ningrum sebagai host kalian kali ini. Nah, kali ini kita punya topik yang penting dan juga pastinya bermanfaat banget nih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang minat dan bakat di bidang olahraga. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang PPDB KKO atau pendaftaran peserta didik baru untuk khusus kelas olahraga. Nah, dan pastinya Airin hari ini nggak sendirian dong. Airin sudah bersama dua narasumber sekaligus. Salah satu dari mereka merupakan salah satu guru olahraga di sekolah kita yang luar biasa tentunya, dan juga salah satu dari mereka juga adalah yang gak kalah keren, merupakan salah satu anggota KKO di sekolah kita juga. Langsung aja kita sambut. Halo Pak Fajar. Halo Pak Bella. Oke, boleh perkenalan dulu dari Pak Fajar dulu. Pak Bella dulu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Fajar Gunawan. Saya salah satu guru PJOK di SMA Negeri 1 Segan dan juga salah satu pengurus kelas khusus olahraga, pengelola kelas khusus olahraga. Di sini saya sudah sekitar 10 sampai 11 tahun lah. 2014 ya. 2014 saya masuk SMA Negeri 1 Segan dan 2014 itu cikal bakal KKO pertama kali. Ya, sehingga bertumbuh kembangnya KKO, ya saya mengikuti dari awal. Baik. Untuk Kabela? Aku perkenalkan, nama aku Alexandra Karabella. Aku dari kelas 11 F3 dari cabur atletik. Baik, tadi yang seperti yang Bapak Fajar bilangin, tadi Pak Fajar udah dari 2014 ya ngajar di SMA Negeri 1 Sayagan. Perasaan Bapak gimana sih berinteraksi sama ngajar di SMA Negeri 1 Sayagan, khususnya di bidang olahraga nih Pak? Ya, yang jelas di SMA Negeri 1 Sayagan itu kan potensinya besar sekali. Ya, dari awal saya masuk di SMA Negeri 1 Sayagan, ya potensi yang besar itu juga mendukung di bidang saya, apalagi awal masuk di SMA Negeri 1 Segan, awal pula berdirinya KKO, sehingga apa yang sudah saya pelajari di dunia pendidikan di kampus dulu, ternyata awal saya ngajar di situ sudah banyak sekali pengalaman yang mungkin nanti akan bisa saya kembangkan lebih jauh lagi, lebih berkembang lagi, apalagi di sini ada kelas khusus olahraganya. Ya, satu bidang dengan saya dan juga termasuk beberapa cabur, termasuk hobi saya juga. Itu mungkin ya sangat bagus sekali dan pengalamannya sangat banyak dari awal saya masuk sampai saat ini. Ya, oke. Tuh teman-teman, Pak Fajar ini udah banyak pengalaman di sekolah kita, jadi sudah banyak peristiwa-peristiwa ya, khususnya banyak, di olahraga ya Pak ya yang sudah Bapak lewati ya. Oke, sebelum masuk kita ke topik utama, boleh dijelasin dulu nggak sih Pak, Kak Bella? Mungkin banyak yang belum tahu ya dan pengen tahu KKO itu apa sih sebenarnya secara umum. Mungkin mereka juga baru tahu secara umumnya aja gitu kan. Boleh dijelasin. Secara umum KKO itu adalah program dari pemerintah ya untuk memfokuskan pembinaan atlet-atlet muda terutama di bidang pendidikan yang pembinaan itu difokuskan pada satuan pendidikan masing-masing. Nah, di Jogja itu ada sekitar 10 penyelenggara kelas khusus olahraga, di antaranya di wilayah Sleman itu ada SMA Negeri 1 Segan dan juga SMA 2 Ngaglek ya. Jadi umur yang mungkin 11 tahun, hampir 11 tahun ini mungkin banyak juga atlet-atlet yang sudah berpotensi pada saat itu sampai sekarang pun mungkin Bella juga banyak pengalaman di situ, nanti akan banyak berbagi di tempat ini sama teman-teman di rumah. Ya, artinya itu memang program yang difokuskan bagi mereka yang fokus di dunia olahraga, bagi siswa. Benar-benar. Ya, untuk Bella, awalnya kamu tahu KKO itu dari mana sih? Bisa diceritain nggak? Kan gabung di klub di Pasi, direkomendasiin buat sekolah di sini sama website dari website dari SMA Sayagan. Oke. Sejak kapan sekolah kita ini punya program KKO Pak?
resminya itu kapan dan sejarahnya itu gimana? Oke, kalau resminya memang dari 2013-2014 ya, itu untuk resmi mendirikan. Tapi dalam perjalanan itu sebenarnya sudah 5 tahun sebelumnya. Kita kan juga termasuk reguler juga, reguler, ada KKO, ada reguler. Dulu memang atlet-atlet kita itu di reguler. Di 5 tahun sebelumnya itu banyak kompetisi, banyak event yang levelnya level antar sekolah maupun terbuka. Di situ ternyata di lingkungan SMA Negeri 1 Segan itu banyak sekali sekolah sepak bola atau klub-klub yang menaungi anak-anak atlet yang hampir sebagian besar itu di SMA-nya masuk SMA 1 Segan. Nah, oleh sebab itu mereka tertampung di sini, kemudian ikut turnamen, kompetisi antar SMA atau mungkin Popda yang berasal dari SMA Negeri 1 Segan. Nah, sehingga karena prestasi yang banyak itu, akhirnya SMA Negeri 1 Segan mencoba untuk mengusulkan kelas khusus kepada Dikpora yang pada waktu itu masih dinaungi di kabupaten. Sehingga pada waktu itu karena proses prestasi yang panjang dan banyak, akhirnya alhamdulillah disetujui dan dibentuklah kelas olahraga yang baru satu kelas waktu itu ya di 2014. Ya, kayak tujuan adanya KKO ini apa aja, Pak? Ya, yang pasti selain memang prestasi bagi mereka-mereka yang berkecimpung di dunia olahraga, salah satunya adalah membantu adik-adik kita yang di SMP maupun SMA yang mungkin di SMA reguler tidak bisa mengembangkan secara luas di bakat olahraganya, dia bisa masuk di KKO ini akan meneruskan bakat prestasinya. Karena di KKO ini memang jam pembelajaran penjas itu lebih panjang dibanding teman-teman yang ada di reguler. Selain memang pembelajaran penjas secara reguler, tambahan di sore hari untuk latihan di cabur masing-masing itu juga mereka dapatkan, sehingga pembelajaran penjas dan juga prestasi olahraga, pembinaan olahraganya dia akan lebih banyak dibanding teman-teman yang reguler. Berarti lebih sibuk ya Pak? Ya, dia lebih sibuk. Mungkin seminggu bisa full ya 5 hari, bahkan mungkin pagi sore. Ya, menarik banget ya. Sekarang kita masuk ke hal yang paling ditunggu-tunggu nih. Masuk ke segmen kedua, soal PPDB-nya sendiri. Nih, kalau ada siswa yang tertarik masuk KKO ini gimana prosesnya Pak? Ya, yang jelas dipantau terus di web SMA Negeri 1 Segan, sman1segan.sch.id. Di situ akan mengulas banyak sekali persyaratan dan juga mungkin cabur-cabur apa nanti yang akan kita buka ya. Tapi yang jelas yang pertama adalah nanti mempersiapkan secara administrasi, prestasi dari sertifikat mohon disiapkan, kemudian nanti ada fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP orang tua, dan juga yang tidak kalah utama adalah persiapan fisik dan mental. Selain memang seleksi administrasi tadi, nanti dalam pelaksanaan seleksi ada seleksi fisik, fisik dan juga cabur, yang itu nanti tergabung dalam bakat minat. Itu dalam seleksi bakat minat maupun prestasi, itu juga nanti akan kita gabungkan sehingga menjadi nilai baku nantinya. Tapi yang jelas ada dua hal. Satu adalah persiapan fisik dan juga nanti persiapan administrasi yang perlu disiapkan untuk pendaftaran. Itu hanya salah dua bentuk dari tes seleksinya atau masih ada lagi Pak? Di antara salah satu bentuk seleksi. Yang terakhir nanti ada persiapan juga secara psikologi karena ada wawancara dari tim manajerial sekolahan yang itu juga nanti akan menjadi bahan kami untuk merumuskan penilaian dalam seleksi PPDB KKO atau yang sekarang namanya SPMB KKO. Baik. Bella, waktu kamu dulu daftar itu prosesnya gimana? Yang versi kamu? Aku ada 3 seleksi. Yang pertama tes khusus, terus umum, sama tes administrasi. Tes khusus itu kayak di kecaburan, terus tes umum kayak tes fisik, sama tes administrasi kayak berkas-berkas. Itu aja ya? Cukup lama? Ya kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu. Lumayan lah ya, lumayan cepat sih itu. Menurut Bella, bagian tersulit dari proses masuk KKO itu apa? Di tes fisik ya, tes fisik ya. Tes kecaburan. Kan itu ya buat kita nentuin kita lolos apa enggaknya. Itu kita mencari. Tapi dari Bellanya sendiri hatinya udah mantep ya pas. Syukurlah kalau gitu.
Oh iya Pak, untuk seberapa ketat seleksinya itu gimana Pak? Kan banyak teman-teman yang pasti lebih fokus ke ketakutan itu ya. Iya. Seberapa ketatnya kayak gimana bisa tuh Pak? Kalau ketat, dibilang ketat, ya pasti ketat. Karena waktu itu Bella juga sudah pernah mengalami ya. Iya. Bisa jadi dalam proses seleksi ini kenapa ketat? Kita hanya menampung satu kelas itu 36 siswa ya. Biasanya di tahun terakhir kemarin kita masuk pendaftar itu sekitar 120 calon peserta ya atau calon siswa, sehingga hanya diambil 36 kan sedikit ya, sehingga perkembangan di lapangan dalam mempersiapkan diri dalam tes di UNJ nanti juga itu menjadi acuan mereka juga, karena ini untuk tesnya fisik dan juga keberbakatan tidak di SMA Mbak, jadi nanti kita bekerja sama dengan universitas di UNJ, sehingga nanti calon peserta nanti akan ke sana semua mengikuti proses fisik dan juga bakat minat yang lain. Itu paling tidak nanti 2 jam sampai 3 jam lah. Jadi di sekolahan kita hanya administrasi dan mengakomodir nilai, tapi untuk tempatnya kita nanti di UNJ. Baik. Tadi Bapak bilang cuman keterima beberapa gitu ya? Itu berarti kuotanya terbatas ya Pak atau gimana? Kuotanya terbatas, tapi jangan khawatir bahwa nanti teman-teman atau adik-adik yang mungkin tidak lolos, naudzubillah ya, tidak lolos, nanti bisa ikut seleksi di SPMB reguler. Berarti masuk SPMB reguler itu juga nggak menutup kemungkinan teman-teman buat masuk KKO ya? Tidak. Artinya kalau program KKO itu sendiri ya, dalam satu kelas sendiri, tapi untuk kegiatan olahraga dan sebagainya di SMA kan juga banyak program yang lain seperti SBO dan yang lain, sehingga gagal di KKO bukan mengecilkan hati mereka, tapi di kegiatan lain, program yang lain juga akan bisa mengakomodir di sisi olahraga prestasinya. Ya, itu teman-teman, berarti walaupun teman-teman nggak punya nggak masuk atau lolos ke KKO, teman-teman masih punya kesempatan lain, walaupun teman-teman harus masuk ke reguler, itu bukan suatu hal yang jelek kok. Aman. Nah, menurut Bella nih, bagian tersulit dari tips dari Bella buat teman-teman yang pengen masuk KKO itu apa? Yang pertama latihan, terus gak cuma di akademiknya juga, karena di situ dites juga. Bener. Pas masuknya juga? Enggak sih, cuma kayak kan udah di sini digunakan. Iya benar. Harus optimal berarti ya. Iya. Harus maksimal, optimal ya. Iya. Karena begini, tadi kan disampaikan akademik juga iya. Karena dalam proses seleksi itu juga tidak hanya di psikomotor, karena di akademik juga nanti menjadi salah satu poin nilai yang akan kita gabungkan menjadi nilai utama, sehingga teman-teman adik-adik mumpung masih ada kesempatan ini yang kelas 9 ya, mohon nanti untuk pembelajarannya juga diperhatikan. Ya, benar. Nah Pak, Airin sekarang penasaran nih, kan setelah teman-teman masuk ke KKO itu kegiatan mereka itu ngapain aja sih? Apalagi Kak Bella udah ngerasain ya, gitu gimana aja sih? Baik dari kegiatan olahraganya maupun pelajaran umumnya, itu tuh cara ngebaginya gimana tuh? Di KKO ini sebenarnya hampir sama juga. Kalau kurikulumnya sama dengan reguler. Tapi potensi istimewanya adalah jam tambahan di prestasinya olahraga. Jadi PJOK-nya di KKO ini nanti juga sama, cuma nanti tambahan latihan fokus pada kecaburan masing-masing itu di sore hari. Bahkan mungkin Bella hampir setiap halo. Ini kok sama ya Pak ini? Oh sama? Sama nih. Itu punyanya Bella atau mana ini ya? Oh iya. Siapa ya? Ini namanya, ada nama. Oh ada namanya. Itu siapa namanya itu? Alisa A. Wah Alisa A. Itu Bella atau Alisa itu ya? Nggak tahu. Ini berarti juara kan nih Pak? Iya. Mungkin Bella itu yang lebih tahu. Bagus sih. Coba diceritain coba. Saya penasaran gitu. Daripada penasaran, mending kamu cobain ikut aku ke atlet. Waduh. Iya kayaknya cocok dia. Oh tolak peluru cocok kamu. Tolak peluru cocok kamu. Muter-muter itu. Iya lempar-lempar nanti. Biar menjadi temannya Bella nanti di klubnya. Iya. Saya harus sampun. Pojok ini. Nanti kalau kamu ditolak peluru ya banyak medalinya seperti ini. Karena potensinya di tolak peluru kamu kayaknya berpotensi sekali itu.
Iya. Nggak apa-apa boyon, yang penting ada prestasi. Iya. Iya bener. Ya mungkin nanti menemani Bella pada saat latihan itu kan satu venue, satu Kita udah tempat. nyemangatin. Iya, udah nyemangatin Bella ya. Itu kayak miring Pak, tak benar dulu Pak. Jangan dimiring-miringkan dong. Iya. Jangan marah, nanti kalau marah kita dimarahin sama orang lain nanti. Iya, Pak. Iya. Mas, boleh dicoba boleh, Pak? Magic water nih. Boleh. Boleh. Iya. Alhamdulillah. Iya. 3 ya Mas ya? Oh, iya, Pak. Siap. Makasih Mas. Nah lanjut Pak. Kalau tadi kan udah dijelasin sama Pak Fajar ya. Kalau dari kamu sendiri, kesibukan kamu setelah masuk KKO itu kayak gimana aja? Lebih capek pastinya? Tentu capek banget. Iya. Boleh dijelasin apa aja kegiatannya? Ya mulai dari latihan terus ke sekolah, istirahat latihan lagi, baru malamnya bisa istirahat. Ya, tiap hari gitu. Untuk apa? Pelajaran umumnya itu gimana? Kalau misalnya mau bela. Terima Terima kasih. Ini juga Mas. Ambil satu. Ayo bareng. Saya udah minum kopi tadi, Mbak. Wah, Terima udah. kasih. Kopi. Ini ada sedikit cemilan kalau. Oke, terima kasih. Nah, Ini beli apa buat sendiri ini, Mas? Wah, saya tuh bikin Pak ini. Oh, bikin. Pertama kali Pak dicobain nanti. Oke, boleh nanti saya coba. Iya. Baik. Oh, Pak. Oke, terima Makasih, kasih. Sampai mana tadi? Ya, kamu tanya buat Pelajaran ya gimana? Aku nggak bisa ngikutin 100% belajar di sini, jadi kayak ada yang potong-potong. Banyak ada yang dipotong-potong. Ya kadang juga capek. Udah terlalu capek ya, jadi udah nggak bisa mau semangatnya gitu. Tapi tetap apa harus dioptimalin kan ya? Harus dimaksimalkan. Benar, dong. benar. Untuk latihan olahraganya itu ada berapa kali seminggu? Tadi kan udah dijelasin, tapi kalau untuk secara detailnya itu gimana Pak? Ya. Bella. Kalau masuk dalam kurikulum itu kita sekitar 4 sampai 10 jam dalam 1 minggu ya. Tapi kalau untuk pembelajarannya PJOK-nya memang di KKU ada porsi 4 jam untuk pembelajaran di kelasnya. Iya. Kemudian selebihnya nanti pembelajaran di luar kelas itu dilatihannya di sore hari. Jadi seperti yang Bella sampaikan tadi, memang kita tidak hanya offline ya. Nah, sehingga nanti atlet seperti Bella ini nanti misalkan pada saat ke Jurnas, kemudian alhamdulillah diterima TC atau di timnas, nanti kan otomatis bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Iya. Itu nanti kita juga online melalui G-School. Di G-School juga banyak materi-materinya, baik nanti di modul maupun soal-soal yang nanti dari Bella sendiri dan kawan-kawan bisa mengerjakan dan membacalah materi modul itu dari di mana dia berada nanti. Jadi tidak akan terganggu secara kegiatan dalam aktivitasnya, juga bisa terpenuhi prestasinya, tapi pembelajaran untuk mendukung keilmuannya juga tidak kalah dengan teman-teman yang reguler. Tidak tertinggal lah nanti ya. Iya. Baik Pak. Kalau ngomongin soal cabang olahraganya nih Pak, Iya. kan banyak ya. Iya. Di sekolah kita ada cabang olahraga unggulan nggak? Ya, kita unggulannya sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama sepak bola, kemudian ada voli, kemudian atletik, dan juga ada bela diri ya. Selebihnya nanti di cabur lain yang pengembangan kita nanti ada takraw, kemudian kemarin juga ada woodball juga, dan renang. Nah, ini renang malah ada teman kita, temannya Bella, Kevin ya, nanti yang sudah TC di Jakarta kemarin, yang mempersiapkan untuk tahun depan juga ikut SEA Games juga. Dan bulan April ini juga dia fokus TC akan berangkat di Amerika. Oh, di iya. bulan April sampai nanti mendekati di tahun 2026 untuk persiapan SEA Games. Dan kemarin di bulan Maret kalau nggak salah, Kevin juga sempat 2 kali kejuaraan di Singapura, mendapatkan juara 1 dan 2 di berbagai nomor renang di sana ya. Keren. Iya. Ya tepuk tangan dulu dong buat ya, hebat banget ya sekolah kita ya, KKO-nya. Oke, Bella punya pengalaman paling berkesan nggak pas selama kamu masuk di KKO ini? Yang paling berkesan tuh bisa bertanding-tanding di luar daerah juga, itu yang paling berkesan. Sama
prestasi yang paling Bella banggakan itu apa salah satunya? Kalau prestasi ya juara di nasional. Dan sisi lain pernah diberangkatin keluar buat tanding. Ya, Keren. berarti dia termasuk atlet nasional sudah beberapa Bener. kali malah di antara beberapa teman-teman kita yang sudah pernah merasakan ya. Oke, masuk ke segmen keempat, suka duka masuk di KKO ini apa aja? Banyak sih, dari kita membagi waktu itu yang bikin aku paling sedih, susah. Bener sih. Tapi di sisi lain yang paling kamu syukurin bisa masuk di KKO itu apa? Ya sebelumnya udah pernah bilang tadi, sama di sini kita bisa menggali prestasi kita lebih dalam. Benar. Karena di KKO kan ada yang pelatihan khusus gitu. Bisa ngembangin bakatnya lebih dalam lagi ya. Oke, oh iya Pak, akhirnya mau nanya, Pak Fajar kan udah lama ngurusin KKO ya. Iya. Pernah nggak sih Pak kayak ngerasa cemas, ada rasa cemas gitu, rasa takut, takut anak muridnya itu terlalu fokus sama di bidang olahraganya aja gitu. Jadi kayak di bidang akademiknya tuh kayak kurang optimal gitu. Iya, itu pasti hampir semua bapak guru merasakan seperti itu. Makanya di 2 tahun ini kita mempersiapkan dan mengembangkan melalui G-School sehingga materi-materi esensial nanti akan bisa diberikan walaupun tidak sebanyak seperti teman-teman yang reguler ya, tapi materi esensial di masing-masing mapel itu bisa tersampaikan melalui modul di G-School itu. Karena ya seperti Bella lah, kalau 1 minggu pagi latihan, bahkan mungkin nanti di sore kalau bisa di sini latihan ya diteruskan di sore hari, tapi kalau tidak paling nanti nyambung di klub sehingga waktu yang hanya ya berapa jam itu biasanya dimanfaatkan untuk istirahat ya. Bahkan mungkin beberapa teman-teman yang di KKO itu jam 1, jam setengah 2 itu sudah pulang, ada yang istirahat dulu, nanti dilanjutkan di habis asar setengah 4 itu nanti untuk latihan, sehingga ya kekhawatiran itu selalu terjadi dan selalu membayangi kami, sehingga beberapa treatment cara biar mereka juga fokus di lapangan tapi tidak tertinggal di pembelajaran itu seperti apa ya, itu kita membuat beberapa pola-pola atau cara agar mereka juga bisa mengikuti seperti teman-teman yang lain. Iya, harapan Bapak buat KKO untuk sekarang dan kedepannya ini gimana Pak? Yang jelas adanya KKO ini prestasi olahraga dari teman-teman, dari adik-adik, bahkan mungkin calon-calon itu nanti bisa terakomodir yang pertama. Yang kedua, tetap bisa mengembangkan prestasi olahraga itu sebagai sarana pengembangan diri dan juga untuk hidup di masa depan. Mungkin Bella besok tidak selamanya jadi atlet ya, bisa jadi nanti pelatih atau pengurus cabang olahraga, bahkan mungkin nanti bisa menjadi pendidik, guru atau dosen nanti bisa juga melalui prestasi olahraganya itu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari jelas karena adanya beberapa teman-teman yang tergabung di situ, otomatis nanti akan bisa memberikan semangat teman-teman yang reguler untuk selalu gemar berolahraga juga, walaupun hanya dalam koridor olahraga kebugaran. Itu saja dari saya untuk berkaitan dengan ya harapan-harapan saya lah terkait KKO ini. Terakhir nih Pak, Bella, untuk teman-teman yang masih ragu-ragu masuk ke KKO, tapi ya pasti ada lah perasaannya gitu, gede mau masuk ke KKO, itu ada pesan nggak, mau ngasih pesan ke teman-teman, pesan semangat gimana? Yang pertama nggak usah ragu-ragu sih, percaya diri aja, KKO di sini tuh seru. Untuk Pak Fajar gimana? Yang jelas ya hampir seperti Bella, persiapkan diri sebaik mungkin, baik mental, kemudian fisik, mumpung masih ada waktu bagi adik-adik yang kelas 9 ya, ini kan sebentar lagi ujian ya, nanti tolong dimaksimalkan untuk ujiannya. Itu merupakan rangkaian yang nanti bisa dipersiapkan untuk masuk di SPMB KKO, dan harapannya nanti ya atlet-atlet yang berbakat, yang prestasinya bagus itu nanti bisa bergabung dengan kami di sini. Baik, terima kasih waktunya Pak Fajar, Sama-sama. Bella, atas informasinya yang bermanfaat banget dan inspiratif banget ya.
Baik, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya teman-teman ya. Terima kasih udah nonton Sinepods. Applause dulu dong buat Pak Fajar sama Kak Bella lagi. Semoga penjelasan tentang KKO ini dan tentunya proses PPDB KKO ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang minat dan bakat di bidang olahraga. Buat teman-teman yang punya passion di bidang olahraga, program KKO ini bisa jadi kesempatan kalian buat ngembangin potensi kalian. Jadi jangan ragu-ragu buat masuk ke program ini. Semoga kalian bisa masuk ke program ini ya. Amin. Pak Fajar, Iya. Kak Bella, sebelum Iron tutup boleh tagline bareng-bareng dulu. Boleh. Ya. Temukan perspektif baru bersama Sinepod. Baik, aku Anindya Darini Maisha Nugrahaningrum pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Sinepods teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.